Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fitrisya dengan NIM A01320015. Saya dari kelas MBIF 2020. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai rancangan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, jadi Odoo sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis ERP. Nah, di sini saya akan menggabungkan helpdesk dan juga ERP-nya sehingga di dalam satu website ini akan ada dua fungsi dan juga saya memasukkan untuk e-commerce-nya. Nah, di dalam Odoo ini saya memasukkan beberapa modul seperti penjualan, situs web, pembelian, helpdesk, stok persediaan atau inventory, serta karyawan. Ini adalah beberapa modul yang saya gunakan. Saya akan menjelaskan tutorial mengenai sebagai admin dan juga sebagai usernya. Baiklah, yang pertama saya akan mentutorialkan penggunaan Odoo ini sebagai admin. Yang pertama, kita akan membuat karyawan dulu. Kita memasukkan karyawannya. Kita pencet modul karyawan, lalu kita klik buat. Nah, lalu kita klik nama karyawannya. Misalnya saya bikin namanya Suryani. Nah, lalu posisi kerjanya akan menjadi apa? Misalnya kasir. Nah, untuk nomor HP-nya kita boleh isi sembarang atau kalau memang ada, boleh diisi sesuai nomor HP-nya. Nah, departemennya, karena kasir, jadi ini masuk administration. Manajernya adalah Miftah Fitrisya, jadi mentornya juga Miftah Fitrisya. Lokasi kerjanya sendiri ada di Jakarta. Oke, telepon kantornya. Nah, email kantornya adalah petrikor@gmail.com. Oke. Nah, jika sudah, ini jika kita ada fotonya bisa memasukkan fotonya di sini. Nah, semuanya sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, di sini dapat terlihat organization chart-nya dengan CEO-nya saya sendiri Miftah Fitrisya dan di bawahnya ada Suryani sebagai kasir. Jika nantinya ada perubahan data, kita tinggal klik suntik. Lalu tinggal kita ganti apa yang perlu diganti. Oke, kita kembali ke karyawan. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada tambahan Suryaninya. Tadi kan hanya ada Miftah Fitrisya sebagai CEO dan Rahayu sebagai sekretaris. Nah, sekarang ada tambahannya jadi Suryani. Baiklah, itu tutorial penggunaan modul karyawan. Nah, selanjutnya adalah ke modul stok persediaan. Nah, di stok persediaan ini kita dapat memasukkan produk apa saja yang akan kita gunakan untuk toko kita ya. Nah, caranya adalah, nah kita tinggal di sini kan ada kolom produk. Kita tinggal klik produk. Nah, kan di sini udah saya masukkan beberapa produk saya. Nah, cara membuat produk itu tinggal klik buat. Nah, lalu masukkan nama produknya. Kita contohkan. Misalnya saya masukkan kacamata 4.
kacamata 4. Nah, dapat dijual dan dibeli ini maksudnya, kalau dapat dijual artinya kacamata ini dapat dijual, dan dapat dibeli artinya kacamata ini kita beli dari vendor. Makanya eh, yang dicentangkan adalah dua-duanya, karena ini bukan saya produksi tapi saya membeli dari pemasok. Untuk tipe produk adalah storable product. Nah, untuk kategorinya adalah kacamata. Referensi internal ini bisa kalian buat singkatan dari nama produk. Berarti kalau ini saya bikin KM4, kacamata 4, seperti ini. Untuk barcode boleh dikosongkan karena itu opsional. Untuk harga boleh Anda atur sendiri. Kalau saya ingin menjualnya 400.000. Nah, untuk pajak pelanggan itu tidak ada ya. Nah, modal, karena untuk modal itu harus lebih kecil daripada harga jual. Saya bikin 200. Oke. Nah, udah. Nah, di update quantity ini, jika Anda ingin mengupdate quantity, misalnya waktu Anda setelah memasukkan produk, quantity Anda itu ada 3, terus ternyata ada yang ketinggalan, rupanya Anda lupa hitung. Nah, terus yang ketinggalan itu ada 2, jadi Anda bisa tinggal update kuantitinya, ditambah jadi 2, begitu. Misalkan, ini kan kuantitinya, kan ini masih kosong nih kuantitinya. Misalkan udah ada di tangan kita si produknya itu berapa, tinggal kita masukkan aja di sini, kita update, misalkan 5 gitu. Tapi kan karena di sini saya belum ada, dan nanti saya akan mentutorialkan untuk membeli di pemasoknya karena saya masih belum ada barangnya. Jadi kita beli dulu di pemasok. Oke, mantap. Baiklah, ini tinggal disimpan. Nah, mari kita cek di produk apakah dia udah bertambah. Nah, baiklah, kacamata 4-nya udah bertambah ya. Oh iya, tadi saya lupa memasukkan fotonya, foto produknya. Pokoknya kalau misalkan ada foto produknya tinggal dimasukkan di sini aja. Nah, di sini foto produknya. Oke, begitu ya cara untuk membeli produk. Maaf, cara untuk memasukkan produk. Nah, sekarang kita masih ke pembelian. Ini saya akan tutorialkan bagaimana cara membeli produk dari pemasok. Nah, kita tinggal ke kolom konfigurasi. Maksudnya ke order, yaitu order pembelian. Nah, sebelum itu kita harus memasukkan pemasoknya dulu. Siapa pemasoknya? Di sini saya sudah punya pemasok namanya Sabarni. Ini pemasoknya. Nah, untuk membuat pemasok tinggal klik buat. Nah, lalu klik nama perusahaannya, kemudian alamatnya di mana, terus nomor teleponnya, emailnya, terus foto perusahaannya, lambang perusahaannya. Nah, untuk penjualnya siapa bisa dimasukkan juga. Terus metode pengiriman dari si perusahaan ke kita apa, syarat pembayarannya juga apa, apakah mungkin kontan atau bisa dicicil atau bagaimana. Ini penagihannya, kalau kita pakai faktur berarti ya penagihannya ke bank mana, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di pemasok yang telah saya buat sebelumnya di sini. Nama perusahaannya adalah Sabarni, alamatnya itu ada di Jalan Surya Kencana di Jakarta. Terus nomor teleponnya segini, nomor vancelnya segini, dan emailnya ini. Nah, untuk sales dan purchase-nya, penjual dari perusahaan pemasok ini namanya Agus, dan syarat pembayarannya kontan. Jadi kita tidak ada cicilan atau apa, jadi bayar kontan. Oke, begitu. Itu cara tutorial
memasukkan pemasoknya ya. Nah, sekarang kita coba order pembelian ke pemasoknya coba. Nah, ini adalah beberapa contohnya yang telah saya buat. Tapi kita akan buat kembali. Nah, kita masukin nama pemasoknya. Kan Sabarmi namanya. Nah, terus order deadline-nya tanggal berapa? Kita bikin tanggal 6. Receipt date-nya juga boleh tanggal 6 di sini. Nah, produk apa yang kita beli dari pemasok kita ini? Contohnya misalkan saya mau beli kacamata 2. Berapa kuantitasnya? Itu berapa produk yang mau kita beli? Misalkan kacamata 2 itu saya mau beli produknya 2. Nah, misalkan kita beli produk apa lagi? Misalkan pas bunga 1 kita beli juga. Pas bunga 1 kita beli 1 aja. Nah, karena tidak ada pajak. Kan tidak ada pajak nih. Nah, jadi jumlahnya semuanya segini. Nah, setelah itu, nah kita bisa kirim sebagai email. Kita bisa kirim sebagai email kepada pemasok kita tersebut. Nah, jika tidak juga bisa. Nah, tinggal kita konfirmasi. Nah, ini sudah kita konfirmasi ya. Nah, misalkan nanti barangnya kita udah terima, ya kan, kita udah bayar, kita udah terima, kita bisa pencet terima produk ini. Nah, kita validasi, jangan lupa divalidasi, terapkan. Nah, lalu kita bisa kembali ke sini. Lalu kita klik lagi ya, masuk lagi di yang inisiatif tuturkan. Nah, ini kita harus create bill ya. Nah, oke. Nah, di sini kan tanggal tagihannya belum ada, jadi kita harus gunting dulu. Harus memasukkan tanggal tagihannya. Misalnya tanggal segini, tanggal tagihan. Nah, tanggal akuntansinya ini akan mengikuti. Nah, ini adalah produk yang akan kita beli dari pemasok. Oke, konfirmasi, jangan lupa. Simpan, jangan lupa. Nah, ini kan udah nih, kayak gini. Nah, kita harus membuat pembayarannya. Nah, ke bank ya, sejumlah segini. Create payment. Nah, udah ada tanda lunas, artinya barang yang kita beli di pemasok, produk yang kita beli di pemasok ini udah kita bayar dan barangnya sudah kita terima. Nah, bagaimana kita tahu barangnya udah kita terima? Kita bisa lihat di sini, di produk. Tadi kita beli kacamata 2 dan vas bunga 1. Ya kan? Nih, coba kita lihat. Nah, kacamata 2 tadi kan kita beli 2. Nih, ada 2. Nah, vas bunganya kita beli 1, dia tambah 1. Nah, begitu tutorial pembelian produk dari pemasok. Nah, kemudian kita masuk ke penjualan. Nah, di dalam penjualan ini fungsinya adalah yang pertama, jika ada calon pelanggan yang membeli dari website kita atau di front end, itu nanti pembeliannya akan masuk di sini. Nah, dan juga kita bisa melakukan penawaran. Misalnya kita ada punya calon pelanggan potensial. Nah, kita bisa melakukan penawaran. Misalnya kita menjual kacamata 2, kita melakukan penawaran kepada calon pelanggan potensial kita tersebut. Kita kirim penawarannya kepada dia, apakah dia tertarik untuk membeli atau tidak. Gitu. Tapi itu biasanya penawaran kepada pelanggan potensial. Oke. Baiklah, saya akan coba mentutorialkan bagaimana buat penawaran kepada calon pelanggan potensial. Nah, di sini kita tinggal buat klik buat. Nah, lalu kita ketik nama calon pelanggan potensial kita. Misalnya saya bikin di sini adalah Nagita. Nah, untuk alamat fakturnya boleh Jakarta. Alamat pengirimannya juga Jakarta. Nah, expiration-nya kita bikin tanggal 7. Syarat pembayarannya kontan. Nah, kita ingin menawarkan produk apa, tinggal kita add produk di sini. Misalnya saya ingin menawarkan kacamata 1.
Nah, ini artinya adalah produknya available atau ada ya di gudang kita. Tidak ada pajaknya ya. Oke, begini. Nah, terus kita kirim sebagai email. Nah, kita posisi kerjanya misalnya sebenarnya ini opsional, bisa juga tidak. Emailnya kita bikin Nagita gmail.com. Baik. Nah, nomor telepon dan nomor ponsel ini juga opsional ya. Kita simpan. Nah, your quotation amounting in 400.000 is ready for review. Nah, ini jadi dia bisa melihat dulu nih. Kita juga bisa melampirkan berkas seperti mungkin gambar produknya, itu juga bisa kita lampirkan nanti. Sekarang kita kirim. Nah, jika nanti misalnya nih emailnya udah dibalas sama badan kitanya, kita bisa pencet konfirmasi. Nah, lalu kita bisa buat fakturnya ya, untuk mbaknya membayar. Kita bisa bikin 400.000. Nah, create and view invoice. Nah, ini ya, 400.000. Jangan lupa konfirmasi. Nah, ini send and print. Send and printnya artinya kita nanti bisa mengirimkan ke Mbak Nagitanya tentang faktur pembelian dia saat dia telah menyetujuinya. Karena kan dia udah menyetujui ya. Nah, ini di Jakarta. Atau kita bikin nama Mbak Nagita ya. Nah, kita emailnya kita bikin seperti tadi. Oke, telepon ponsel ini opsional, kita tinggal simpan. Nah, kita send lagi ya. Nah, please use the following communication for your payment. Ini tentang pembayaran Mbak Nagita. Send. Simpan. Nah, ini akan terdownload di sini invoice-nya. Nah, kita tinggal buat pembayaran nanti. Jika Mbak Nagitanya telah membayar, kita bisa di sini. Dari bank, 400.000, create payment. Nah, udah lunas ya. Ini artinya Mbak Nagitanya telah membayar ke kita. Oke. Kita bisa masuk ke sini lagi. Nah, ini kita tinggal ke pengiriman. Karena ini kan belum terkirim ya satu. Nah, kita tinggal validasi. Nih, udah. Nah, artinya ini udah selesai ya. Dan udah selesai. Artinya kita udah mengirimkan produknya kepada Mbak Nagita. Karena Mbak Nagita telah melakukan pembayaran. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini ya pelanggannya nih. Nah, jadi itu adalah tutorial membuat penawaran kepada calon pelanggan potensial. Nah, kan di sini kan modul penjualan itu ada dua gunanya. Satu lagi saat calon pelanggan melakukan pembelian dari website atau dari front end, maka masuknya akan ke sini. Nah, itu akan saya tutorialkan nanti. Sekalian saya mentutorialkan bagaimana menjadi user dari front end. Oke, nanti kita akan masuk ke sini lagi ya guys. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang helpdesk. Nah, modul helpdesk sendiri di sini adalah kegunaannya untuk mengetahui apa keluhan dari pelanggan di toko kita. Misalnya mereka ingin melakukan
mereka karena barangnya belum sampai atau karena apa. Mereka bisa membuat tiket untuk me, untuk mm, untuk memberitahu kita tentang keluhan mereka. Nah, yang pertama kita ke konfigurasi. Kita harus membuat helpdesk team. Nah, helpdesk team ini adalah seperti kita yang membuat tim tentang apa. Kan saya seperti ini udah membuat tentang refund di sini. Nah, caranya ini sebenarnya sama aja ya dengan kita membuat seperti awal, seperti baru. Kita tinggal buat mau nama tim helpdesk kita apa. Karena di sini saya membuat tim helpdesk tentang refund, maka kita contohkan ini refund. Nah, untuk productivity and visibility kita isi seimbang saja. Untuk anggota timnya saya isi nama saya, lalu salurannya yaitu email. Jadi bisa lewat email, ini bisa lewat website. Oke, ini bisa kita isi nanti. Nah, udah ya, simpan. Nah, jika sudah, ini nanti akan terbuat seperti ini dan dia masuknya nanti akan seperti ini. Nih. Nah, lalu kita bisa memasukkan helpdesk ini ke dalam website kita dengan cara kita ke pengaturan. Oke, kita ke pengaturan. Kan agar lebih memudahkan bagi pelanggan yang ingin memberitahukan keluhannya, mereka bisa langsung ke website kita. Nah, jadi kita harus memasukkan helpdesk tadi ke website depan kita atau ke front end-nya. Nah, caranya kita ke pengaturan terus ke situs web. Nah, di sini kan ada add features. Nah, kita klik. Nah, lalu kita install yang online ticket submission. Nah, itu harus kita install. Nah, seperti ini kan udah terpasang nih. Nah, kita ke sini. Ya, kita coba lagi ke pengaturan. Terus ke situs web. Terus ini kita go to ke website ya. Nah, ini adalah tampilan website saya. Nah, jadi masuknya ke sini. Karena kita tadi udah add features dan juga sudah menginstal ticket submission. Nah, ini jadinya bakal seperti ini. Kita klik. Nah, ini nanti pelanggan kita tinggal mengisi data diri mereka dan menyerahkannya. Nanti akan ada view my ticket, ini bakal ada keterangan tiket mereka nomor berapa. Nah, nanti uh, tim kami akan membalasnya lewat email. Jadi bisa saling berinteraksi antara tim kami dengan pelanggan yang memberitahukan keluhannya. Begitu ya. Nah, itu tentang helpdesk. Nah, sekarang kita masuk ke situs web. Nah, di dalam situs web ini adalah grafik penjualan dari toko kita. Nah, bisa terlihat di sini adalah total sales. Ini total sebelum pajaknya. Nah, karena kan saya tidak ada pajak, jadi ya totalnya tetap segini. Ini ordernya satu. Baru ada satu orderan. Customer-nya baru satu. Nah, seperti ini ya. Nah, pada situs web ini kita bisa ke pengaturan seperti tadi kita tinggal mengatur apa saja yang kita inginkan di dalam situs web kita. Nah, go to website. Nah, jadi situs web ini kita bisa mendesain front end kita, tampilan toko kita yang di depan itu mau seperti apa. Kita bisa mengganti temanya, kita bisa memasukkan foto produk kita, penjelasannya. Nah, ini uh, alamat alamat toko, nomor telepon, gitu ya. Nah, kalau caranya kita ingin menggantinya, misalkan saya mengganti tulisan ini, kita tinggal sunting.
Nah, kita klik di tulisannya. Nah, ini maka kita bisa menggantinya di sini. Atau mungkin kita mau mengganti warnanya. Itu kita bisa di style, cari warna. Misalkan mau warna apa nih? Ini kan tulisan nih, warnanya di sini berarti. Begitu. Nah, kalau kita mau mengganti latar, kita jangan lupa simpan ya. Kalau kita mau mengganti latar, mau mengganti template maksudnya, kita harus pergi ke pengaturan. Ke situs web. Mohon maaf ya jika agak lama karena ini tergantung sinyal juga. Kita ke situs web. Nah, ini pick a theme. Itu kita bisa mengganti tema atau template dari website kita sesuai keinginan kita. Oke, begitu ya caranya. Pokoknya kita bisa mendesain website toko kita tuh semenarik mungkin sesuai keinginan kita dan sesuai apa yang kita jual. Seperti saya kan menjual vas bunga dan kacamata. Nah, jadi saya memasukkan temanya itu ada bunga-bunganya. Saya memasukkan ini produk saya, kejelasannya tentang apa. Vas bunga ini tuh warnanya lavender kan. Jadi bisa membuat ruang tamu kita tuh lebih berwarna karena jarang-jarang warnanya seperti ini. Nah, ini vas bunganya agak kelihatan klasik dan antik. Jadi cocok untuk meja teras. Nah, ini kacamata dengan bentuk bulat. Ini bisa membuat orang terlihat lebih smart. Nah, jadi website ini didesain untuk pelanggan dan toko kami itu menjual vas bunga menarik dan kacamata fashionable. Nah, alamat toko kami ada di Jalan Surya Kencana di Jakarta dengan kode pos 10110. Nah, nama toko kami adalah Petricor. Nah, ini nama teleponnya dan ini emailnya. Nah, di website kami jika ingin melihat produk kami, kalian tinggal ke toko. Nah, ini adalah produk-produk saya. Nah, untuk menampilkan produk kita di website, itu kita harus mempublish produknya satu persatu. Seperti ini kan udah saya publish nih. Sinyal. Nih, nah kita harus mempublishnya karena kalau kita tidak mengklik publish ini, nah maka produk kita itu tidak akan terlihat di website atau di front end dari toko kita. Jadi calon pelanggan itu tidak bakal tahu produk apa aja yang ada karena kita tidak mempublishnya. Begitu. Begini aja di tampilan produknya. Nah, help. Nah, ini adalah yang help desk tadi kan udah kita masukkan ke website kita. Nah, jadi dia tampilnya tuh di sini di kolom help. Jadi kalau calon pelanggan nanti mau membuat keluhan mereka tentang apa, mereka bisa ke sini. Dan juga jangan lupa untuk publikasikan. Karena kalau tidak kita publikasikan, maka yang helpdesk ini tidak akan tampil di website kita. Begitu juga yang produk tadi. Nah, dan jangan lupa website kita ini, toko kita ini harus kita publish juga. Kalau ini tidak kita publish, maka saat misalnya saya mengirim alamat website saya ini ke teman saya, tapi ini toko saya ini tidak saya publish, maka teman saya tidak akan dapat membuka website yang saya berikan karena tokonya tidak saya publish. Begitu. Nah, itu adalah tutorial menggunakan Odoo sebagai admin. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan atau mentutorialkan bagaimana menggunakan website Odoo tapi sebagai user. Oke, kita langsung ke situs webnya. Website. Nah, di sini misalnya kan berarti kalau sebagai user saya akan menjelaskan bagaimana saya membeli produk dan bagaimana saya menggunakan helpdesk atau saya ingin melakukan keluhan, bagaimana saya
melakukannya. Oke, yang pertama kita ke toko. Jadi sebagai user atau sebagai calon pelanggan, kita yang pertama itu harus membuka website toko tersebut terlebih dahulu, lalu kita ke toko ini, ke kolom toko ini. Nah, kita klik salah satu produk yang ingin kita beli. Misalnya saya mau membeli kacamata satu ini. Nah, tinggal add to cart. Nah, berapa produk yang ingin saya beli? Bisa kita beli 2, 3. Nah, di sini saya ingin membeli satu. Jadi add to cart. Nah, setelah itu, ini sudah terlihat order total subtotalnya berapa, pajaknya 0. Karena tadi saat saya tutorial menjadi admin, saya telah membuat pajaknya memang tidak ada untuk pelanggan ya. Oke, terus kita klik proses checkout. Nah, ini. Nah, kan di sini ada tagihan dan shipping metodenya kan gratis ongkir nih. Terus ke alamatnya ini. Bisa kita edit alamatnya kalau kita ingin membuat alamat. Oke. Nah, terus bayarnya bisa transfer rekening ya, terus bayar sekarang. Proses nih. Nah, ini bakal ada seperti ini. Ini adalah payment information. Jadi ini akan memberitahukan kepada calon pelanggan atau usernya itu mereka harus membayar kemana, ke bank mana, atau kemananya. Pokoknya ini adalah informasinya. Nah, nanti setelah calon pelanggan atau user itu melakukan pembelian di sini, nah untuk admin itu akan masuk ke penjualan, ke modul penjualan. Oke, kita tunggu ya. Kayaknya tuh lagi sinyal, tunggu. Nah, baiklah, oh ya saya lupa kita harus mengklik ini. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, ini adalah tadi yang telah melakukan pembelian ya, yang sebagai user tadi masuknya seperti ini. Ini dia beli kacamata satu kan, gratis ongkir. Nah, ini kita konfirmasi ya. Karena dia uh, udah melakukan pembayaran, jadi kita konfirmasi. Ini 400.000 ya. Nah, kita bisa kirim sebagai email sebagai informasi kepada pelanggan tersebut tentang produk yang mereka beli. Kita juga bisa membuat fakturnya. Klik down payment. Kita klik berarti 400.000 ya harganya. Nih, create and view invoice. Oke, 400.000. Satu, kita konfirmasi. Nah, ini udah selesai kan berarti kita bisa send and print, nanti kita bisa mengirimkan ke email calon pelanggan tadi yang telah melakukan pembelian lewat email. Jadi mereka tahu. Nah, ini kita bisa nanti kirimkan ke email mereka buat pembayaran. Nah, ini kan calon pelanggan yang telah melakukan pembelian di website kita tadi, mereka misalkan telah melakukan pembayaran. Nah, kita bisa konfirmasinya di sini. Jadi kita bisa buat create payment. Artinya kan mereka udah membayar. Nah, jadi mereka udah lunas. Nah, kita tinggal melakukan pengiriman ya. Karena kan ini yang sudah terkirimnya tuh masih 0 kan. Nah, ke pengiriman. Nah, ini kan selesainya masih 0 tuh kita validasi. Terapkan. Nah, telah selesai ya. Dia telah selesai. Artinya karena si calon pelanggan telah melakukan pembayaran, maka produk yang ingin mereka beli itu harus kita kirim. Nah, gitu. Artinya ini sudah selesai ya. Mari kita lihat. Oke, udah selesai kan statusnya udah order penjualan. Seperti itu ya, itu penggunaan Odoo sebagai user
yaitu cara melakukan pembelian produk di website. Nah, yang kedua saya akan melakukan tutorial bagaimana uh, bagaimana uh, menggunakan help desk tapi sebagai user. Baik, kita ke website lagi. Ini kita tutorialnya sebagai user lagi ya, bukan sebagai admin. Ingat. Nah, kita harus ke kolom help ini. Terus kita isi data diri kita. Nama saya ini udah tertera di sini. Misalkan kita ganti, nggak usah Miftah Patricia, kita ganti jadi Gina. Nah, emailnya apa agar nanti kita bisa mengirimkannya. Misalnya Gina Sulastri. Gina Sulastri 479@gmail.com. Subjeknya, nah subjek ini apa keluhan yang ingin mereka sampaikan. Mereka misalnya si Gina ini mau refund, oke. Kita mau refund ya. Description. Maaf, Min, saya mau refund. Oke, nah kita bisa misalkan ada file yang ingin kita lampirkan bisa di sini. Kita menyerahkan ya. Nah, jadi tiketnya udah berhasil dibuat ya. Nih, nah jadi itu nantinya tiket kita yang telah bahas kita buat itu akan masuk ke admin, yaitu di bagian sini. Di modul help desk, lalu di yang refund ini karena tadi dia melakukan refund di tiket. Karena ada satu tiket tuh. Nah, di sini. Nah, kita bisa membuat bintang 3 itu adalah prioritas ya. Nih, kita bisa klik. Nah, Gina ini. Nah, kan nih. Terima kasih telah menghubungi kami tentang keluhan Anda. Kami akan membantu apa yang Anda butuhkan di sini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami. Nah, ini adalah email yang akan dikirimkan oleh admin dari toko Petrikor kepada Gina yang telah mengirimkan keluhannya dengan menggunakan helpdesk tadi. Oke, nah ini email penggunanya. Nah, ini kan masih di baru, jadi kan harus kita tindak lanjuti kan. Nah, caranya adalah, nah kita jadwalkan aktivitas. Nah, misalnya aktivitasnya adalah panggilan ya, panggilan kepada Mbaknya. Kita bilang berapa, oke, sorry, apa ya ringkasannya kita bikin. Pertemuan gitu. Pertemuan untuk mengembalikan uang, misalnya begitu. Oke. Nah, di sini apa aja yang kita ketik gitu. Apa yang mau kita sampaikan lewat email kepada si pelanggan yang telah menggunakan helpdesk tadi, yang telah mengirimkan keluhannya. Misalkan, terima kasih Mbak. Gitu. Oke, tinggal kita tandai sebagai selesai. Nah, kita bisa pindahkan ke in progress. Nah, kita tinggal buka. Nah, di sini kan dia udah masuk in progress ya. Nih. Nah, kan udah berganti tuh dari yang tadi, dari yang baru dia udah pindah ke in progress. Jadi kita bisa otomatis mengirimkan email kepada uh, customer tadi, kepada user yang telah melakukan keluhan tadi. Nih. Nah, lalu jika kita ini udah masih in progress, nah jika
setelah nanti dibalas email dari calon pelanggan dari pelanggan tadi, nah kita bisa masukkan di sini. Oke, ini activity. Nah kita bisa masukkan berarti mungkin rapat. Pengembalian berarti ya, pengembalian. Oke, selesai dan selesai berarti ya. Tandai sebagai selesai. Oke, nah kan udah tinggal kita pindahin ke sini. Artinya ini sudah selesai. Oke, itu artinya udah selesai ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini udah tidak ada lagi kan tiketnya. Udah close nih, udah sukses rate-nya tuh udah 100%. Artinya udah sukses. Berarti masalahnya atau keluhannya udah terselesaikan. Nah, begitu ya caranya. Nah, begitulah tutorial penggunaan Odoo sebagai admin dan sebagai user. Terima kasih telah menonton video ini dan maaf jika penjelasan saya masih banyak kesalahan atau masih banyak kelirunya. Saya minta maaf, lebih kurangnya saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu. Amin. Bye-bye.